Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ini. Kita akan membahas sekarang masalah gaya gesek. Kita sambil membaca, biar sedikit mempelajari dari keterangan buku ini. Di atas kita telah pelajari gerak benda pada bidang, baik bidang datar maupun bidang miring. Antara permukaan benda dan bidang diasumsikan tidak ada gesekan. Jadi kalau yang tadi itu memang tidak ada gesekan ya. Kalau yang di subbab yang atas, jadi geseknya itu ditiadakan. Sehingga berapapun gaya arah sejajar diberikan pada benda, maka benda itu tidak akan bergerak. Kan tapi kondisi demikian itu tidak selalu kita jumpai. Jadi di dalam dunia nyata itu tidak kita jumpai ya. Kalau kita letakkan balok di atas meja dan kita dorong dalam arah sejajar dengan permukaan meja, kita akan mengamati fenomena sebagai berikut. Jadi misalkan kita ada balok, kita dorong ya searah sejajar. Yang pertama itu, jika gaya dorong yang diberikan tidak terlalu besar, maka benda belum bergerak ya. Jika gayanya itu kecil, maka benda itu belum bergerak. Jika gaya diperbesar terus, jatuhnya secara terus-menerus, gayanya itu diperbesar secara terus-menerus, maka akan ada nilai gaya tertentu di mana benda mulai bergerak. Jadi akan ada nilai-nilai gaya tertentu yang menyebabkan benda itu mulai bergerak. Tidak bergeraknya benda meskipun diberikan gaya dorong menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda itu nol. Jadi jumlah keseluruhan total gaya yang diberikan itu nol, karena benda yang kita dorong tidak bergerak. Jadi di samping gaya dorong yang kita berikan, ada gaya lain yang bekerja pada benda yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, kan tetapi berlawanan arah. Jadi kalau kita berikan dorongan, berarti akan ada gaya lainnya yang berlawanan arah. Gaya apakah itu? Tidak lain adalah gaya gesekan antara permukaan benda dengan permukaan bidang. Jadi kalau ada benda dan ada permukaan bidangnya itu sendiri. Dengan demikian, diagram gaya yang bekerja pada benda ketika benda belum bergerak akan terlihat pada gambar ini ya. Jadi misalkan kita dorong, sehingga kan gayanya arahnya ke sana, maka di sini F-nya ke arah sana, otomatis gaya geseknya itu akan berlawanan arah atau meniadakan ya. Intinya begitu. Jadi semakin kalau ya dari tadi kita baca itu, meskipun gaya dorongnya itu seberapapun tapi tidak bisa menggerakkan, berarti itu resultannya itu dianggap nol. Dengan F kecil di sini adalah gaya gesekan atau gaya gesek, dan F besar adalah gaya yang diberikan. Gaya total yang bekerja pada benda adalah F min Vs. Ini Vs ya, yang ini. F besar min Vs, artinya gaya yang diberikan dikurangi dengan gaya geseknya. Jika benda itu belum bergerak, maka F min Vs sama dengan 0 atau Vs sama dengan F. Itu kita simpulkan, selama benda belum bergerak, maka gaya gesek sama dengan gaya yang diberikan pada benda. Jadi selama misalkan yang kita dorong itu kekuatannya atau gaya yang diberikan itu 20 Newton, tapi bendanya itu tidak bergerak, berarti secara otomatis dari perkataan ini, dari asumsi ini, bahwa geseknya itu juga 20 Newton. Tuh. Lanjut.
Jika gaya yang diberikan diperbesar secara terus-menerus, maka gaya gesek pun akan semakin besar. Selama benda masih tetap bergerak. Ini ya, ada kurungnya. Selama benda masih tetap bergerak. Karena kedua gaya tersebut saling meniadakan, seperti tadi. Ini saling meniadakan. Sampai suatu saat benda tetap tepat bergerak. Pada saat benda tepat mulai bergerak, gaya gesek tidak sanggup lagi mengimbangi gaya tarik yang diberikan. Dengan demikian, untuk dua permukaan yang mengalami kontak ada nilai maksimumnya. Makanya karena dengan semakin gaya gerak itu semakin gaya itu memberikan suatu gerakan, otomatis gaya gesek itu sudah tidak bisa mengimbangi. Makanya gaya gesek itu ada titik maksimumnya, di mana dia sudah tidak sanggup lagi untuk menerima gaya itu sendiri. Makanya ada nilai maksimum dari gaya gesekan yang dapat dihasilkan. Berdasarkan beberapa percobaan, besarnya gaya gesek maksimum itu memenuhi Fs maksimum ada μ Sn, ada μ koefisiensi. Dengan n adalah gaya normal, jadi gaya normal dari suatu bidang itu sendiri, ya, oleh bidang pada benda, dan μ sendiri adalah konstanta yang bergantung pada sifat permukaan dua benda yang melakukan kontak itu. μs secara umum itu dinamakan koefisien gesekan. Jadi ini biasanya itu sudah ditentukan, atau kalian bisa mencari sendiri juga, tapi rata-rata soal itu sudah ada μ-nya itu. Ketika benda sudah bergerak, maka gaya gesek itu tetap ada. Jadi benda itu bergerak, gaya geseknya tapi akan tetap ada. Tetapi nilainya berbeda dengan yang kita bahas di atas. Untuk membedakan gaya gesekan saat benda masih diam dan saat benda bergerak, jadi kan pada saat diam itu dia mempunyai gaya gesek, saat dia bergerak juga mempunyai nilai gesek. Untuk membedakan dari keduanya itu, maka kita definisikan ada gaya gesek statik atau Sx untuk benda yang masih dalam keadaan diam, dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik itu kalau benda sudah mulai bergerak, ya. Persamaan 4.27 mengungkapkan gaya gesekan statik maksimum yang bekerja pada benda. Gaya gesekan kinetik hanya memiliki satu nilai. Jadi kinetik itu hanya mempunyai satu nilai, tidak bergantung pada kecepatan relatif antar dua permukaan. Jadi tidak bergantung seberapa kecepatannya. Besarnya gaya kinetik memenuhi persamaan Fk μk per n. Sebenarnya sama, ya, tapi cara nilainya, cara apa ya namanya, rumusnya sama, tapi cara ke rumusnya itu yang berbeda, penafsiran ke rumusnya atau ke contoh soalnya. Dengan μk dinamai koefisien gesekan kinetik. Gaya yang diperlukan untuk mempertahankan benda yang bergerak agar tetap bergerak lebih kecil daripada gaya yang diberikan, diperlukan untuk memerlukan gerakan sebuah benda. Ini penyebabnya mengapa saat memulai mengayuh sepeda kalian merasa berat daripada mempertahankan sepeda tetap bergerak, ya. Ini juga penyebab mengapa kendaraan ketika mulai bergerak harus menggunakan gigi rendah atau gigi satu lah. Sedangkan setelah bergerak cukup stagnan, maka dia akan gigi tinggi. Sifat di atas menghasilkan ketidaksamaan sebagai berikut. Artinya yang pertama itu bahwa gaya kinetik itu lebih kecil dari gaya statis maksimumnya.
atau bisa dibilang mu K N kurang lebih kecil dari mu Sn. Sebenarnya ini rumusnya kan. Yang menghasilkan mu K lebih kecil dari mu S. Dari uraian di atas dapat kita ringkas tentang gaya gesekan yang bekerja pada benda. Ini ada definisinya ya. Ini secara kesimpulannya. Yang pertama, gaya gesek atau Fs. Fs akan sama dengan F jika F atau gaya itu kurang dari gaya gesek statis, atau bisa dibilang benda itu diam, tidak bekerja. Ada gaya geseknya tapi dia diam. Karena apa? Gayanya lebih kecil dari gaya geseknya. Yang kedua, dia akan bernilai Fx-nya itu atau gaya statisnya itu sama dengan mu S per N jika F-nya itu atau gayanya itu sama dengan gaya statis maksimumnya, atau benda sudah mau bergerak, awal pergerakan. Yang ketiga itu Fk, gaya gesek kinetiknya itu sama dengan mu K per N jika F-nya itu lebih besar dari gaya statis maksimumnya, atau benda itu sudah bergerak. Jadi dari rumus ini yang perlu kalian pahami ya, semuanya itu. Kalau ini yang muncul, jadi jika ini yang muncul berarti benda itu diam. Jika ini yang muncul berarti benda sudah mau bergerak. Jika ini yang muncul berarti benda sudah bergerak. Lanjut. Lebih paham dengan gaya gesek. Untuk memahami penggunaan gaya gesek, mari kita bahas contoh-contoh berikut. Yang pertama itu, sebuah benda yang bermassa 5 kg berada di atas bidang datar. Koefisien geseknya antara benda dan bidang adalah mu S-nya 0,4 dan mu K-nya 0,2. Jika benda ditarik dengan gaya 15 Newton arah horizontal ke kanan, apakah benda bergerak? Pertanyaannya, apakah benda bergerak dan berapa gaya gesek benda dan bidangnya? Jadi kan ada dua. Berarti untuk pertama-tama kita gambar dulu ini. Kita sudah menggambar ya arah gayanya. Sudah, ini 15 Newton. Kalau dalam benda berarti akan ada gaya normal atau gaya normal dan gaya beratnya itu sendiri. Ini adalah gesekannya. Pertanyaannya kan, apakah benda itu bergerak? Ingat, kalau ini yang harus kalian hafalkan ya. Oke. Yang pertama, degang bayang bekerja pada benda pada tempat 4.2 ini. Karena artinya Anda harus gambar dulu ya. Karena tidak ada gerakan arah vertikal, jadi tidak ada gerakan arah vertikalnya. Otomatis N-nya itu pasti sama dengan W, karena tidak ada gerakan ke atasnya ya. Artinya gini, tidak ada nariknya itu horizontal. Oke, N sama dengan W, sedangkan rumusnya W itu sendiri adalah massa kali gravitasi. Berarti 5 kali 10 kali 10 sama dengan 50 Newton. Jadi untuk N-nya itu sama dengan 50 Newton. Gaya gesek statisnya itu kan kita harus mencari gaya gesek. Ini kan sudah. Ini kan berarti otomatis karena gayanya sudah diketahui, berarti kita harus mencari gaya gesek. Karena untuk mengetahui apakah benda itu bergerak atau tidak. Sudah kita dapat gaya gesek, berarti kita tinggal bandingkan saja ya. F-nya S maksimumnya atau gaya statisnya, rumus gaya statis adalah mu S per N. Mu S nya sendiri adalah 0,4,
N-nya sendiri adalah 50, berarti hasilnya adalah 20. Dan gaya di sini adalah 15. Yo. Berarti gayanya gaya geseknya itu lebih besar daripada gayanya. Nah, itu kan ada keterangannya ya. Tampak bahwa F itu lebih kecil dari F statisnya atau gaya statik maksimumnya, sehingga bisa dikatakan bahwa benda itu belum bergerak. Artinya bendanya itu tidak bergerak karena lebih besar dari gaya geseknya. Karena benda belum bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesekan statis. Nah, karena dia kan tidak bergerak, maka otomatis gaya yang bekerja adalah gaya statis atau Fs sama dengan F. Artinya kalau tadi kan saling meniadakan, yang pertama itu dari awal-awal bahwa gaya gesek itu sama dengan gaya yang diberikan. Artinya 15 Newton juga karena sama dengan gaya yang diketahui tadi. Oke. Untuk contoh 4.3, kembali ke soal pada contoh 1. Jika gaya yang diberikan adalah yang tadi, kalau yang tadi itu 15, sekarang gayanya itu 25. Jadi kan kalau 25 sama 20 berarti lebih besar kan. Artinya di sini F-nya itu lebih besar dari gaya gesek maksimumnya. Kalau sudah lebih besar berarti kan benda itu sudah mau bergerak atau sudah bergerak. Karena benda bergerak, maka gaya gesek berubah menjadi gaya kinetik karena kan sudah bergerak. Makanya gaya geseknya itu sudah berubah menjadi kinetik. Rumus kinetik itu sendiri adalah mu K per N. Mu-nya sendiri ada 0,2 dan N-nya adalah 50, sehingga hasilnya adalah 10 Newton. Nah, karena dia sudah bergerak berarti dia kan ada kecepatan atau percepatan. Maka percepatan benda itu sendiri adalah F min F. Ingat, rumus percepatan itu kan sama saja, F per M. Karena F-nya di sini ada dua gaya, gaya yang diberikan sama gaya yang dihasilkan atau gaya gesek maka di sini F min FK per M. Jadi 2 dikurangi 10 bagi 5 hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Itu untuk contoh 4.3. Sekarang untuk contoh 4.4. Sebuah benda bermassa 4 kilo berada di atas bidang yang memiliki kemiringan 30 derajat dan koefisien gesek dengan benda mu-nya 0,4, 0,3. Apakah benda akan meluncur ke bawah? Berapakah gaya gesek benda dengan bidang? Jadi ini ya gambarnya ya. Oke, karena ini terlalu jauh. Oh, ini kita sambil baca. Dengan gaya bekerja pada benda tampak pada gambar ini. Pada gambar tersebut kita sudah mengganti berat benda. Artinya kan seharusnya W-nya itu kan ke bawah sini, karena kan dia gravitasi. Tapi gara-gara bidangnya itu miring, berarti dia ngikutin arah dari gaya normalnya atau benda normalnya di sini. Makanya sini W-nya ada di sini ya. Sehingga N sama dengan W kan sebenarnya. Kalau tidak ada apa-apa kan, kalau bidangnya datar atau tidak ada gaya yang ke arah vertikal, sebenarnya kan N sama dengan W. Tapi kan di sini sudah lepas dari tempatnya, maka di situ kan ada cos. N sama dengan W cos theta. W-nya sendiri adalah mg cos 30 derajat. Masanya di situ 4, gravitasinya 10, cos 30 derajat itu 4/5. Anda cari sendiri ya. Berarti hasilnya adalah 32 Newton. Itu untuk N-nya sendiri atau gaya normalnya itu sendiri. Nah, setelah itu kita gaya statiknya. Gaya statik maksimum. Yang penting Anda gaya statik maksimum dulu ya. Berarti mu S per N. Sehingga hasilnya adalah 12,8 Newton. Udah, gaya statik maksimum
Sudah kunci yang pertama itu gaya statik maksimumnya sudah selesai. Nah, gaya penggerak benda pada arah sejajar bidang. Pada arah sejajar bidang. Berarti di situ ada F W sin theta. Ya. Ini kan ada W sin theta dari W sini ya. Ini kan ke arah ke bawahnya, ini ke arah ke sampingnya adalah W sin theta. Artinya F sama dengan W sin theta. W-nya mg sin theta 4 kali 10 sin dari 37 derajat itu adalah 3/5, sehingga hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kan kita bisa membandingkan sudah 12, perbandingannya kan sekarang 12,8 sama 24. Berarti kan lebih besar 24-nya. Kalau lebih besar dari gaya, berarti dia sudah bergerak. Nah, sudah ada kata-kata ya. Karena F lebih besar dari F statis maksimumnya, maka benda sudah bergerak. Gaya gesek yang bekerja, kalau sudah bergerak, berarti kan kita tinggal mencari gaya gesek kinetiknya. Gaya gesek kinetiknya adalah Fk mu K per N. Sehingga hasilnya adalah 6,4 Newton. Kalau sudah ada kinetik kan sudah bergerak, berarti kita tinggal mencari percepatannya. Sehingga percepatan yang dihasilkan adalah 4,4 meter per sekon kuadrat. Nah. Terus sekarang contoh 4.5. Pada soal di contoh 4.4, misalkan benda itu ditarik dengan gaya F sejajar bidang. Jadi dia sekarang menarik. Kalau tadi bidang ke atas, berapa besar gaya F agar benda tidak berat? Jadi tidak bergerak. Artinya dia ditarik, tapi bagaimana benda itu stagnan atau tidak bergerak ke bawah dan tidak bergerak ke atas. Nah, di sini kuncinya agar benda tidak bergerak, maka F harus cukup besar sehingga dapat menahan benda dari kecenderungan bergerak ke bawah. Jadi gaya yang diberikan itu harus cukup besar sehingga benda tidak turun ke bawah. Yang kedua, F tidak boleh sangat besar agar benda tidak tertarik ke atas, dan F juga tidak harus terlalu besar sekali. Maka di situ dikatakan cukup besar. Tidak terlalu cukup besar. Kenapa? Kalau dia terlalu besar maka dia akan lompat. Nah, dia pengennya itu benda itu stagnan di situ, gak ke bawah, gak ke atas. Tuh. Sehingga di situ dalam gambar sudah dijelaskan ininya F-nya, berarti akan ada gaya geseknya yang bekerja. Ada N-nya sudah ada ya, jelas semua tadi yang diterangkan yang di awal. Untuk menghindari kecenderungan benda bergerak ke bawah, berarti kan W sin theta ini dikurangi F. Dikurangi F ya. Ini ke sini, berarti ini dikurangi F. Yang paling penting kan ini kurang dari Fs. Kurang dari Fs max. Karena apa? Rumus kurang dari itu kan berarti kan F itu kurang dari F max itu benda itu stagnan atau diam di tempat. Nah, tuh. Ini ya, sudah ada rumus yang pertama itu untuk menghindari dia ke bawah. Nah, karena dia yang ini positif kan ke bawah, sedangkan harus dikurangi minnya yang ini untuk mencegah dia jatuh, maka di situ min F. Kalau sudah punya rumus seperti ini, rumusnya sudah ketemu, berarti kita kalau kita definisikan seperti ini kan repot. Jadi kita F-nya aja, karena berapa gayanya yang cukup. Kita sederhanakan sehingga menghasilkan W lebih dari W sin theta min Fs max, sehingga total hasilnya adalah 11,2 Newton. Nah, itu untuk menghindari benda itu turun ke bawah. Jadi yang dibutuhkan gayanya itu adalah lebih dari 11,2 Newton. Lebih dari atau sama dengan 11,2 Newton. Yang kedua, untuk menghindari kecenderungan benda itu melompat atau bergerak ke atas ya. Untuk melompat atau bergerak ke atas, maka harus terpenuhi, karena ini bergerak ke atas berarti otomatis kan F positif karena dia bergerak ke atas, W nya yang negatif.
W-nya itu yang negatif dengan alasan tetap sama, kurang dari atau sama dengan Fs max-nya. Nah, terus kita bisa menyederhanakan sudah seperti ini hasilnya. Maka hasil F-nya itu kurang dari atau sama dengan 36,8. Nah, kita sudah ketemu dua ya. Nah, berarti antara ini sama ini supaya benda itu tidak bergerak. Makanya di situ ini kondisi A dan B, kondisi A dan B dapat kita simpulkan bahwa agar benda tidak bergerak baik ke atas maupun ke bawah, maka F itu harus memenuhi ini. F kurang dari atau sama dengan 36,8 dan F lebih dari atau sama dengan 11,2 Newton. Di sini ada catatan, jika F itu kurang dari 11,2 berarti otomatis benda itu akan bergerak ke bawah. Karena di sini harus lebih dari atau sama dengan ya. Yang kedua, jika F itu lebih dari 36,8 maka benda akan bergerak ke atas karena di sini harus kurang dari atau sama dengan. Nah, itu untuk contoh 4.5. Untuk contoh 4.6 kita bahas minggu depan ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak soal-soal yang harus kita bahas di sini ya. Ini masih banyak. Ini yang 4.6 itu jika dia bendanya datar. Kalau yang ini tali ya, sambungan tali, tapi dia masih ada gaya geseknya. Jadi ini perpaduan dari yang awal-awal tadi dengan yang bab gaya geseknya. Baru ini soal dan penyelesaiannya. Masih banyak. Jadi minggu depan aja biar Anda lebih fokus ke yang tadi kita pelajarin karena ini banyak. Jadi minggu depan kita fokus memang benar-benar ke contoh soal ini karena kan kita tinggal 3 pertemuan. Jadi anggapannya biar Anda itu tidak banyak-banyak materi lah, cukup 3 bab kita terpenuhi ya. Kenapa? Yang penting Anda paham saja sih. Intinya visi saya atau misi saya itu dari awal saya mengajar itu saya tidak mau memperbanyak materi jika tidak ada yang paham. Jadi yang penting Anda paham meskipun sedikit materinya itu sudah. Karena ilmu itu tidak ditentukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi seberapa banyak yang kita membuat mahasiswa itu paham dengan apa yang kita berikan. Jadi meskipun materi yang saya berikan itu banyak tapi Anda gak paham, gak berguna buat saya dan gak berguna juga buat kalian. Tapi kalau materi sedikit tapi Anda paham, itu akan lebih bermanfaat. Apalagi di suatu saat Anda bisa mempergunakan itu buat anggaplah ngajar yang lain, berarti saya juga dapat pahala dari Anda. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.